kepemimpinan itu atau memilih seorang pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan masuk wilayah muamalah. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi memilih seorang pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Saat ini kita bisa melakukan jihad politik, jihad konstitusional, dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Saat beliau dilantik jadi gubernur DKI, beliau pidato, kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Namun siapa yang berani membatalkan kekuatan oligarki di Indonesia? Cuma Pak Anies Baswedan. Jadi oligarki itu jebol kedaulatan Indonesia lewat proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Yang berani menolak proyek Mikarta dan reklamasi adalah Pak Anies. Jelas. Jadi beliau bukan boneka oligarki, bukan petugasnya oligarki. Beliau bukan petugasnya partai, tapi beliau petugasnya rakyat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya dan menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah, umat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema, yaitu urgensi pemimpin dalam perspektif Islam. Artinya pentingnya kepemimpinan dalam perspektif Islam. Para umat yang dimuliakan Allah,
kita memberi dari sisi lugah bahasa, imam itu kan pemimpin. Jadi kata al-imam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang seringkali kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu biasa doa awalnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang seringkali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Fathul Bari, ini dari kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 248. Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat 74 ini, wa ja'alni lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maknanya, yaitu menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kami. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan, yaitu sebagai pemimpin-pemimpin yang kami meneladani orang-orang sebelum kami dan yang diteladani oleh orang-orang setelah kami. Ini penafsiran dari Al-Imam At-Tabari dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 248. Ini kata Al-Imam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa definisi imamah atau kepemimpinan? Dari beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah, itu definisi yang bagus itu dipilih oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, yaitu definisi yang diungkap oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, Al-Alamah Ibnu Khaldun rahimahullah. Ibnu Khaldun ini penulis kitab Al-Muqaddimah. Jadi Muqaddimahnya saja sudah jadi banyak dibaca oleh ulama-ulama dunia Islam, bahkan dunia Barat pun itu banyak menerjemahkan kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, yaitu Al-Muqaddimah. Jadi kata Ibnu Khaldun rahimahullah, imam atau kepemimpinan adalah membawa atau mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan dunia yang akan kembali kepada ukhrawi. Jadi bersifat ukhrawi dan duniawi yang nanti puncaknya kembali kepada ukhrawi. Sebab kata Ibnu Khaldun rahimahullah, menurut syar'i, artinya menurut syariat, penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat ukhrawi. Jadi pada hakikatnya imamat, kata Ibnu Khaldun rahimahullah, kepemimpinan adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga din, agama, dan menata dunia ini dengan agama. Ini definisi kepemimpinan atau konsep imamah di dalam Islam. Ini definisi yang bagus yang diambil dari beberapa statement ulama-ulama Ahlus Sunnah yang pas itu diungkap oleh Ibnu Khaldun rahimahullah. Para paham yang dimuliakan Allah, apakah
kepemimpinan yang terdidik dengan akidah. Jadi permasalahan ini memiliki aspek akidah, aspek fikih, dan aspek historis atau sejarah. Oleh sebab itu, ketika menyebutkan akidah, ulama-ulama salaf selalu menyinggung permasalahan imam atau kepemimpinan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kepemimpinan itu atau memilih seorang pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan masuk wilayah muamalah. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi memilih seorang pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ini sampai pun ibu-ibu memilih suami, ya kan? Itu masuk wilayah akidah, ya kan? Oleh karena itu Rasulullah akan memberikan arahan ketika memilih seorang istri, ya, bukan seorang suami, seorang istri. Itu yang pertama keturunannya, kekayaannya. Pertama kekayaannya, kemudian kecantikannya, ketiga keturunannya, keempat agama. Jadi urut-urutannya kekayaan, kekayaan, kecantikannya, keturunannya, kemudian di agama. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan pilih yang di agama. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga memilih pemimpin atau memilih suami, ya otomatis, ya kan, dinnya yang lebih diutamakan. Jadi memilih pemimpin dalam lingkup kecil, memilih suami itu adalah masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Nih ibu-ibu. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu sebagai seorang muslimah, ya kan, terus ibu dinikah oleh orang kafir, apa kewajibannya? Apa bu? Apa kewajibannya? Apa bu? Tadi kan sudah saya sampaikan, memilih pemimpin itu masuk wilayah. Nah, memilih suami itu masuk wilayah akidah. Nah, ternyata ini saya ngomong dulu ya, ibu saya ajak mundur setback, ibu masih remaja putri, belum jadi ibu, masih remaja putri. Nah, ibu ditawari seorang calon suami, ya, yang masya Allah, ya, sabarnya dimiliki dia, ya, panggil dikuasai, ya, perusahaan dipanggil miliknya dia, ya, semua sampai alun-alun dikuasai. Tapi ternyata orang kafir. Ya, bagaimana respon ibu? Respon ibu? Ya? Kenapa? Yang benar. Loh, ini sabarnya sudah dikuasai itu. Alun-alun miliknya dia. Ya? Nah, ini bukan ngomong dimasukkan ke Islam, dan ini ibu pilihan, gitu. Gimana respon ibu? Yang benar, betul. Ya,
Apa perlu diulang? Kalau bisa diulang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi begitu ibu ditawari seorang suami yang kafir, otomatis tadi kan sudah sepakat memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, ya otomatis ibu nolak. Karena apa? Allah sudah menegaskan hampir 19 ayat di dalam Al-Quran. Allah haram memilih pemimpin kafir, apalagi suami yang kafir, haram hukumnya. Walaupun sak bangil dikuasai, sudah jadi miliknya semua, berarti sak bangil termasuk hotel Jalwa. Nah ini, jadi ibu wajib menolak karena kafir. Perubahan yang dimuliakan Allah. Jadi jelas hampir 19 ayat di dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Sampai lingkup kecil calon suami Allah haramkan. Kenapa? Coba ibu lihat, kita dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, dilarang berzina. Itu cuma 5 ayat di dalam Al-Quran. Jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu berzina. Kita dilarang minum khamr dalam Al-Quran 3 ayat. Dilarang oleh Allah untuk minum khamr. Kemudian kita dilarang memakan babi, daging babi. Itu ada 4 ayat dalam Al-Quran. Akan tetapi kita diharamkan memilih pemimpin kafir di dalam Al-Quran ada 19 ayat, cukup banyak sekali. Berarti ini masalah yang fundamental, masalah yang sangat prinsip dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Tapi setelah ibu jadi ibu, kan punya anak, ya kan? Ya kan? Dan nanti ibu-ibu kan akan punya menantu, ya kan? Nah kalau calon menantu tadi, calon menantu, walaupun hotel Jalwa diakuisisi dia sudah dibeli sama dia, semua perusahaan dipanggil sudah dikuasai dia. Kalau dia kafir, wajib ibu nolak. Jadi benar-benar hampir, jadi mayoritas 19 ayat lebih banyak daripada larangan zina, larangan minum khamar, larangan makan daging babi. Jadi Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Ini masuk dalam aspek akidah, bukan moral. Perumahan yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, kalau Rasulullah SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ini hadis rawahu Bukhari. Jadi setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamat atas kepemimpinan. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan apa terhadap rakyatnya. Seorang penguasa akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana memimpin rakyatnya. Begitu juga seorang pemimpin keluarga, yaitu suami, akan dimintai pertanggungjawaban kemana istri dan anaknya diarahkan.
Oleh karena itu ibu-ibu, suami yang the best, suami yang terbaik, ya, suami yang terbaik itu bukan terus akhirnya dia mampu memberikan sandang pangan terhadap keluarganya, bukan. Menurut kacamata din, kacamata agama, suami yang the best, suami yang terbaik itu suami yang mengajak istri dan anak-anaknya untuk al-khauf min Allah, takut kepada Allah. Sebaliknya, istri yang the best itu adalah istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Itu. Jadi istri yang terbaik itu ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya hierarki, kalau dia posisinya sebagai seorang suami, taatnya Allah, Rasul, orang tuanya. Kalau posisinya sebagai seorang istri, taatnya Allah, Rasul, suaminya. Ini loh yang perlu digarisbawahi. Jadi tadi kalau posisinya dia sebagai seorang suami, taatnya Allah, Rasul, orang tuanya. Berarti kalau itu sudah hierarki dalam syariat yang itu orang suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, insya Allah itu akan kembali memberikan, artinya akan memberi keberkahan bagi keluarganya. Tapi ternyata model seperti itu tidak banyak. Yang paling banyak di majelis taklim nurul. Amin. Kalau yang di sono jarang. Jadi mendorong suami untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itulah istri yang the best. Dan insya Allah dia akan mendapatkan ridho kepada dari suaminya. Nah, yang di sana dan di sini, yang di sana itu ditakdirin suaminya dikuasai. Apalagi kalau sudah suaminya itu pergi ke toko, yang tokonya kalau di mall gitu kan, dia beli baju untuk orang tuanya, ya, harganya luar biasa. Nah itu sudah istrinya sudah seperti ikan koi, mencap, jadi sudah seperti ikan koi. Jadi sampai rumah groda, ternyata piring terbang. Artinya apa? Istrinya tidak ridho ketika suaminya memberikan pakaian yang bagus untuk orang tuanya. Nah kira-kira istri model seperti ini solehah apa? Solehah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, itulah bagaimana hierarki sebagai seorang suami dan istri. Bahkan sampai pun dalam ketika kita safar bepergian, adab safar. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya dalam aspek lingkup kecil keluarga, sampai tidak hanya dalam sholat, sampai pun kita bepergian safar, Rasulullah perintahkan angkat amir safar. Kalau Rasulullah SAW, "Idza kana tantahu fi safarin falyu'ammiru ahlan." Rawahu Abu Dawud. Jadi jika 3 orang itu keluar untuk safar atau bepergian jauh, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka, yaitu sebagai amir safar. Jadi ketua yang ketika dalam bepergian ini, rombongan, ketua rombongan. Nah ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sudah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW
begitu juga kalangan tabi'in, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan kaum muslim. Para mahat yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, kalau Rasulullah SAW sab'atun yudilluhumullah bid-din yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya Imamul Adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu dimasukkan oleh Rasulullah dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan lagi yang berkiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang adil. Jadi ibu-ibu, sesungguhnya para pemimpin yang adil ini di sisi Allah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari nur cahaya. Di atas mimbar cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Zat yang Maha Pemurah, dan kedua tangannya juga berada di sebelah kanannya. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, syariat, rakyat, dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka. Nah, ibu-ibu, kenapa ulama-ulama, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau meletakkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai mujaddid yang pertama. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pembaharu dalam agama. Kemudian setelah itu Imam Ahmad menempatkan mujaddid yang kedua setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu gurunya beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Ini. Jadi kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin rakyatnya itu benar-benar menetapkan keadilan. Jadi benar-benar keadilan, bahkan sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang sudah nggak ada yang mau menerima, nggak ada orang yang mau menerima zakat. Itulah keadilan yang ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan arahan yang konkret kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'ani amir faqad ata'ani, wa man asa amir faqad asal." Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Dalilnya sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita taat kepada Rasul, itu hakikatnya taat kepada Allah. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Jadi kalau kita mentaati Rasul, itu hakikatnya taat kepada Allah. Begitu juga barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, amir di sini pemimpin muslim di sini, ibu-ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah, minim dia tatbiqus syariah, syaratnya. Jadi seorang pemimpin muslim itu atau
amir atau imam seorang muslim minim dikatakan sebagai ulil amri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarat minim dia praktikus syariah, dia menegakkan syariat Islam. Nah ini kalau di Indonesia bukan menegakkan syariat Islam, tapi menghapus syariat Islam. Ini makanya tidak disebut, tidak pas disebut ulil amri. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu dari istimewa para komisi fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia itu berkumpul mengadakan istimewa di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal atau Hidayah Tegal itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Itu memberikan rekomendasi start tanggal 9 Juli 2015 ulil amri umat Islam seluruh Indonesia itu adalah ulama. Ulama baru dengar atau sudah pernah dengar? Sudah, ulang balik saya sampaikan, ya kan? Berarti ibu-ibu itu fatwa tanggal 9 Juli 2015. Waktu itu ketua majelis ulamanya Profesor Din Samsudin. Beliau dalam pidato penutupan, fatwa ini mengikat umat Islam seluruh Indonesia. Berarti ulama-ulama kita yang duduk di komisi fatwa majelis ulama seluruh Indonesia benar-benar bertanggung jawab terhadap akidah umat ini. Ini tanggung jawabnya. Nah, setelah itu, kalau tidak salah bulan Juni 2016, Presiden menghapus 3.647 perda syariah seluruh Indonesia. Berarti ulama-ulama kita diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas ya? Ini fakta, data, fakta dan data. Para mahat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan yang jelas. Qala Rasulullah SAW, "Ala al-mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabbu wa kariha illa ayyuhmar bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fa sam'a wa ta'ah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi setiap muslim wajib mendengar as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang disenangi maupun yang dibenci, kecuali diperintah maksiat. Karena Rasulullah menegaskan, la ta'at fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Maka tidak perlu mendengar dan taat pada pemimpin yang mengajak bermaksiat kepada Allah. Para umat yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kita memahami nas-nas syar'i yang tadi sudah kita bahas bersama, Islam memiliki konsep tentang daulah atau negara. Sebagaimana Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah juga sebagai kepala negara. Benar Bu? Rasulullah sebagai kepala negara. Dan ketika Rasulullah sebagai kepala negara, tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, beliau sebagai kepala negara. Yang waktu itu
dipimpin oleh Rasulullah itu pluralistik, plural, seperti di Indonesia. Jadi waktu itu Rasulullah, ya, ketika Rasulullah sebagai kepala daulah di Madinah Al-Munawwarah, ada orang-orang Muslim, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Majusi, ada orang penyembah berhala, pagan, ya kan, dan orang-orang musyrik. Jadi plural, heterogen, ya. Akhirnya untuk membangun sebuah negara yang pada saat itu sudah istilahnya sudah yang cukup terbaik pada masa itu, Rasulullah menegakkan satu kesepakatan dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, saya tanya ke ibu-ibu, kira-kira ulama-ulama kita ketika bangun Indonesia ini ittiba kepada Rasulullah? Ittiba. Wujudnya muncul Piagam Jakarta. Allah Akbar. Jadi ibu-ibu, ketika Soekarno, ya, ketika Soekarno tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan tentang konsep Pancasila, langsung dikritisi oleh 3 ulama. Yang pertama, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Dan 3 ulama inilah yang mencetuskan Piagam Jakarta. Dan kalau ibu membaca alinea keempat, jadi tujuan tatbiqus syariah, tujuan dari penegakan syariat Islam itu ada di alinea keempat. Persis, luar biasa ulama-ulama kita. Yang sekarang Piagam Jakarta itu disebut preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu namanya Piagam Jakarta. Menjelang tanggal 17 Agustus 1945 menjelang proklamasi, padahal hasil daripada 3 ulama ini tadi, yaitu Kiai Haji Abdul Qadir Mudzakkir, ya, Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dari NU, kemudian Kiai Haji Agus Salim memunculkan Piagam Jakarta. Langsung Presiden dan Wakil Presiden mengangkat panitia 9, tim 9, langsung tanda tangan semuanya, sehingga tanggal 18 Agustus 1945 itu benar-benar, ya kan, 18 Agustus, 22 Juni, bukan 18 Agustus, sebelum kemerdekaan, tanggal 22 Juni 1945 Presiden dan Wakil Presiden mengangkat tim 9 untuk sebagai konsensus nasional. Tanggal 22 Juni 1945 itulah sebagai dasar negara, ya kan, dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Jadi 3 ulama kita itu memunculkan Piagam Jakarta ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, supaya ibu, kalau tadi kan ngawam bu ya, saya tunjukkan
Ini ya. Jadi tadi saya sampaikan inilah ibu-ibu yang mencetuskan Piagam Jakarta, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qohar Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. 3 ulama. Pasca Presiden Soekarno menyampaikan Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dikritisi oleh 3 ulama. Jadi yang konsep Soekarno ditolak oleh 3 ulama. 1 Juni itu ditolak oleh 3 ulama. Akhirnya ibu-ibu lahirlah Piagam Jakarta. Ini jadi dari 3 ulama itu melahirkan Piagam Jakarta. Tujuannya apa? Ittiba kepada Rasulullah. Rasulullah di Madinah, yaitu Piagam Madinah. Indonesia bangun negara Piagam Jakarta. Coba Bu diteliti. Ini yang nulis 3 ulama, hasil pemikiran 3 ulama tadi. Sumbernya Al-Quran dan hadis, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu sampai sekarang Indonesia berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Jadi Palestina itu Bu, penjabarannya itu di sini. Alinea pertama. Sampai hari ini konstitusi negara Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kata-kata Tuhan, tidak ada. Ini ulama, 3 ulama itu yang menulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya terjadi bulan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, coba ini diteliti. Jadi alinea pertama, kedua, dan ketiga itu kalau diringkas itulah tujuan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, bersatu, berdaulat, dan tujuan klimaksnya adil dan makmur. Nah, kata-kata adil itu ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah sekarang ibu-ibu, tujuan negara itu ditulis oleh 3 ulama itu di alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dan satu susunan negara milik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan, jadi dasar negara itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dasar negara Indonesia itu adalah tauhid. Benar Bu? Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ini permusyawaratan ini benar-benar diperjuangkan oleh Kiai Haji Agus Salim? Ini dulu permusyawaratan ini diperjuangkan oleh Kiai Haji Agus Salim. Jadi dulu ibu-ibu ketika ingin menulis atau ingin membentuk dasar negara itu terjadi pertarungan ideologis antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Dan tahunya waktu itu kan Soekarno lebih cenderung pada sekuler, ya kan? Nah, ternyata di kalangan nasionalis sekuler ada orang yang masih hanif itu masih lurus. Jadi kalau nasionalis sekuler garis lurus itu tiga tokoh ini, yaitu Maramis ini orang Kristiani, dia menolak sekuler, individualisme sekuler ditolak oleh dia. Mr. Sumomo itu pakar konstitusi pada masa dulu menolak konsep individualisme sekuler ala barat. Begitu juga Pak Sukiman juga menolak. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim memasukkan surah Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum surah bainahum. Jadi sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Itu yang memperjuangkan Kiai Haji Agus Salim. Jadi klop akhirnya terjadilah konsensus nasional. Ini pertama kali perjuangan ulama-ulama kita yang dimotori oleh Kiai Haji Agus Salim. Nah, akhirnya ibu ditetapkanlah panitia 9, langsung konsensus nasional ditandatangani. Jadi Piagam Jakarta itu kata Kiai Haji Mudzakkir bersama ini tokoh Masyumi, itu jaminan bagi Islam dan umatnya. Akhirnya ditandatangani tim 9. Ini bu orangnya bu, ini tim 9, ini orang-orangnya person-personnya langsung sepakat membuat dasar negara Republik Indonesia, yaitu Piagam Jakarta. Nah, ibu-ibu, Piagam Jakarta ini benar-benar ulama-ulama kita mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah membentuk sebuah negara, yaitu Piagam Madinah. Nah, ibu-ibu, akhirnya tadi alinea keempat tadi, ini tujuan negara ini. Nah, kalau kita jadi tujuan negara tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Itu kalau ibu buka jadi makosid syariah, tujuan penegakan syariah itu sama dengan alinea keempat. Jadi tujuan penegakan syariat Islam itu dituangkan oleh ulama-ulama kita dalam Piagam Jakarta alinea keempat. Ini kan tujuan negara, tujuan penegakan syariat sama, intinya sama, substansinya sama. Ini. Nah, jadi makanya Pancasila itu ijtihad ulama. Nah, ibu-ibu, tapi ternyata ibu-ibu malam hari ternyata pada saat sebelum pembacaan teks proklamasi itu kan sebenarnya Bu sepakat untuk membacakan Piagam Jakarta. Ternyata ibu-ibu tanggal 17 Agustus 1945 terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan nasionalis sekuler. Tadi kan nasionalis Islam bertaruh dengan nasionalis sekuler. Ternyata kan sudah sepakat dan ditandatangani tim
dibacakan pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Ternyata malam hari sebelum terjadi pembacaan teks proklamasi, kalangan nasionalis sekuler berkhianat terhadap nasionalis Islam. Akhirnya nulis teks proklamasi dengan coretan-coretan yang banyak, ya kan? Karena ini bukan kesepakatan nasional, itu tulisan Soekarno. Jadi ternyata terjadi pengkhianatan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta tidak dibacakan. Jangan berarti pengkhianat di Indonesia ini yaitu kelompok nasionalis sekuler. Nah sekarang diteruskan putrinya. Ya, kalau dulu bapaknya, sekarang putrinya. Benar kan? Perkhianat lagi dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni. Padahal ini sudah selesai. Ini. Jadi yang istiqomah dalam bernegara itu hanyalah umat Islam. Sampai pengkhianat bangsa itu ternyata dari kalangan nasionalis sekuler. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhirnya ibu-ibu, makanya kenapa 18 Agustus yang kelabu? Karena ternyata Muhammad Hatta ditekan oleh Oksir Jepang. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Akhirnya Pak Kasman Singodimejo ini melobi-lobi Bapak Ki Bagus Hadikusumo ini untuk menghapus 7 kata. Sementara 3 ulama yang sudah menetapkan Piagam Jakarta ini sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Agus Salim pulang, Kiai Haji Wahid Hasyim pulang ke Jombang, Kiai Haji Mutakin juga pulang. Dalam perjalanan pulang, karena setelah proklamasi itu kan ya, malam harinya mereka pulang semuanya. 3 orang ulama ini. Dan tahunya Bung Hatta malam setelah merdeka, malam hari setelah merdeka, Bung Hatta sebagai wakil presiden ditekan oleh Oksir Jepang. Akhirnya Bung Hatta minta kepada Bapak Kasman Singodimejo untuk lobi-lobi pada Bapak Ki Bagus Hadikusumo, yaitu beliau adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya dengan Pak Ki Bagus Hadikusumo didukung dengan Kahar Mutakhir dari Muhammadiyah dan Pak Kasman Singodimejo menjadi penentu konsensus nasional penetapan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, akhirnya coba makna perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Jadi ibu-ibu, ini ditulis oleh Pak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dicoretnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta secara sepihak oleh tokoh-tokoh sekuler adalah bukti bahwa orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia tidak bisa dipercaya. Bahkan di dalam keputusan bersama dan mempertegas sejatinya nafas Islam begitu kuat di dalam tubuh pejuang Islam, tokoh kemerdekaan. Sejatinya rakyat yang berjuang demi pelaksanaan syariat Islam adalah warisan perjuangan para tokoh Islam kemerdekaan terdahulu yang patut dibanggakan dan didukung, bukan dikriminalisasi, ditangkapi, dimonsterisasi, bahkan dituduh pemecah belah. Jadi ibu-ibu, akhirnya
menyambut proklamasi 17 Agustus, Pak Nasir menyampaikan seluruh ulama mengucapkan kalimat takbir alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam tanggal 18 Agustus semua ulama seluruh Indonesia mengucapkan kata istighfar, astagfirullahaladzim, karena hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Jadi pengkhianatan terjadi awal pendirian negara Republik Indonesia. Ini segala yang dimotori oleh Pak Kasman Sinujudan. Nah, tapi anehnya ibu-ibu, trio ulama pendiri bangsa akhirnya menerima putusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kalau walaupun klausul syariat dihapus, namun diganti dengan klausul tauhid, yaitu ketuhanan yang maha esa. Tauhid kan. Nah sekarang di Indonesia yang agamanya tauhid cuma satu, yaitu Islam. Inilah kemenangan istihad seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Ki Bagus Hadi Kusumo. 7 kata dicoret itu kan syariat, ya kan? Nah, Ki Bagus Hadi Kusumo istikharah. Kita harus berjuang lebih dari itu. Berarti tauhid, syariat dengan tauhid lebih tinggi mana? Tauhid. Nah ini, sehingga akhirnya ketuhanan yang maha esa itu benar-benar itu diyakini oleh ulama-ulama kita. Itu adalah negara Indonesia dibangun dengan tauhid. Tapi sekarang dihianati lagi oleh putrinya. Kalau dulu bapaknya, sekarang putrinya, yaitu dengan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kalau hari lahir Pancasila 1 Juni itu oleh Pak Karno, ketuhanan yang berkebudayaan itu ditaruh pasal sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid menjadi syirik. Itulah sekarang pengkhianatan dilakukan oleh putrinya. Ini sampai naskah dan rekaman pidato para tokoh sekuler nasionalis dan bersikap Badan Penyelidik Usaha Persiapan Pendidikan Indonesia dan Panitia Persiapan Pendidikan semua ada tersimpan rapi dalam arsip nasional, dalam kantor arsip nasional, gedung arsip nasional. Tapi sekarang naskah dan rekaman pidato para tokoh Islam nasionalis yang tersimpan dalam gedung arsip nasional sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah rekaman-rekaman itu, alhamdulillah yang sampai sekarang masih ada itu di dalam genggaman Habib Rizik Syihab. Karena Habib Rizik Syihab tesisnya tentang Pancasila. Jadi beliau rekaman itu masih ada di dalam kolektif. Tapi di gedung arsip nasional sudah dihilangkan. Berarti kan pengkhianatan ini. Sehingga hari lahir Pancasila yang benar itu 18 Agustus, bukan 1 Juni. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ketika bapaknya melakukan pengkhianatan, akhirnya Allah Akbar, tiba-tiba beliau ya mungkin nggak bisa tidur begitu. Tiba-tiba tanggal 5 Juli 59 beliau mengeluarkan dekret Presiden Soekarno nomor 75 tanggal 5 Juli tahun 1959
Isinya Presiden Soekarno memberlakukan kembali Piagam Jakarta. Karena kasih dulu, karena ini jasa negara, karena dia mau meninggal, ya kan? Beliau akhirnya mengeluarkan keputusan dekret, dan akhirnya tanggal 18 Piagam Jakarta telah dianulir kembali oleh Soekarno, sehingga Piagam Jakarta 22 Juni 19 sampai hari ini sah dan masih eksis. Secara hukum mengikat umat Islam se-Indonesia. Dan keputusan Presiden, dekret Presiden 5 Juni 59 ini berlaku dan tidak dapat dibatalkan, melainkan bertanya dulu kepada rakyat atau lewat referendum. Pernahkah ada referendum di Indonesia tentang dasar negara? Tidak ada. Berarti Piagam Jakarta itu sah. Ini sah selama-lamanya, nggak bisa berubah. Berdasarkan dekret 5 Juli 59. Ini dekret. Jadi Piagam Jakarta berlaku selama-lamanya untuk Indonesia. Nah sekarang ibu-ibu, kira-kira gimana nanti yang pengkhianatannya 1 Juni, ya kan? Insya Allah kalau presidennya ganti, insya Allah akan berubah otomatis kembali ganti. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik Syihab menegaskan Pancasila yang berlaku saat ini adalah Pancasila 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. Yang disiwali Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana ditetapkan oleh dekret Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959. Jadi tauhid ketuhanan Yang Maha Esa harus diimplementasikan dengan penerapan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dimaksud dengan NKRI bersyariat. Oleh karena itu Buya Hamka dan Pak Nasir memberikan wasiat jangan takut menegakkan syariat Islam. Dasarnya itu dekret 5 Juli 59. Nah setelah dekret 5 Juli 59 ibu-ibu, ternyata pengkhianatan itu loh benar-benar muncul lagi, lebih dahsyat lagi pengkhianatan itu, yaitu yang dilakukan oleh DNID sebagai pimpinan PKI se-Indonesia pada saat ini, jaya-jayanya PKI di Indonesia, itu tidak mengakui 20 Piagam Jakarta, tapi yang diakui adalah 1 Juni. Itulah Pancasilanya PKI. Jadi Pancasila 1 Juni itu Pancasilanya PKI. Akhirnya meletuslah peristiwa G30S. Sejarah ini sejarah. Sudah direkam? Itu sejarahnya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, balik lagi ke kepemimpinan tadi. Kita nyelonong ke sejarah. Nyelonong ke sejarah. Makanya ibu-ibu tahu sendiri kan? Nah ini ibu pengkhianatannya ibu. Ini pengkhianatannya. Jadi ternyata pada masa Presiden Jokowi ini ditetapkan Pancasila 1 Juni. Jadi Pancasila PKI ditetapkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di era rezim Jokowi. Dan ternyata kembali lagi pengkhianatan itu dilakukan oleh putrinya. Ternyata ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca visi misi PDIP, ibu buka Google, visi misi PDIP
itu akan mengganti Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Jadi hakikatnya mereka ingin mengubur piagam jagat. Sampai akhirnya semuanya dibuat bingung. Kenapa? Budi menegaskan di Indonesia harus ada salam Pancasila. Ini salam Pancasila. Ini salam Pancasila. Nah, kalau kita lihat ini tiru siapa? Ya, ternyata niru Mao Zedong, Partai Komunis Cina, niru DNID, tokoh komunis di Indonesia. Jelas kan pengkhianatannya jelas ya. Nah, tadi kan ibu kan masih nerawang. Nah, saya tunjukkan faktanya biar jelas. Nah, sekarang balik lagi ibu ke ini. Nah, sebagai ini akhir daripada pembahasan kita saat ini, kita bisa melakukan jihad politik, jihad konstitusional dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Namun pemimpin muslim yang ideologis, bahasa mudahnya minim bisa jadi imam sholat. Nah, dari 3 calon di Indonesia sekarang itu kan ada 3 calon, Ganjar, Prabowo, Anies. Nah, sekarang yang bisa jadi imam sholat itu Anies. Ini sudah bukan rahasia lagi, minim jadi imam sholat. Yang bisa baca Al-Quran juga Anies. Jangan lihat Islamnya sudah teruji. Yang dekat dengan ulama juga Anies. Nah, ini alhamdulillah NU dan Muhammadiyah bersatu. Pimpinan NU dan Muhammadiyah bersatu, sepakat untuk memunculkan pemimpin yang bermoral. Nah, sekarang dari 3 itu yang bermoral siapa? Nah, ibu-ibu, ini rekam jejaknya. Saat beliau dilantik jadi gubernur DKI, beliau pidato, kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Bu, siapa yang berani membatalkan kekuatan oligarki di Indonesia? Cuma Pak Anies Baswedan. Jadi oligarki itu jebol kedaulatan Indonesia lewat proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Yang berani menolak proyek Mikarta dan reklamasi adalah Pak Anies. Jelas. Jadi beliau bukan boneka oligarki, bukan petugasnya oligarki. Beliau bukan petugasnya partai, tapi beliau petugasnya rakyat. Ya kan? Jelas kan, Bu? Nah sekarang satu contoh saja. Habib Rizik Syihab, ibu-ibu, ketika menghentikan, menutup Hotel Alexis, ya kan? Hotel Alexis ini hotel yang digunakan tempat perzinahan pejabat-pejabat tinggi negara seluruh Indonesia. Hotel Alexis. Jadi di dalam Hotel Alexis itu ada yang mata biru, tergantung kulusnya. Pilih yang mata biru itu kulusnya harus lebih tinggi.
Ya kan? Pilih ada yang mata hijau, ada mata ini, ya kan? Itu hotel Alexis. Ya kan? Nah, ibu Habib Rizik Syihab mengerahkan umat Islam untuk menutup hotel Alexis. Berhasil? Tidak berhasil. Korbannya banyak, berkali-kali gagal. Tapi begitu Pak Anies Baswedan jadi gubernur, cukup dengan tanda tangan tutup hotel Alexis. Berarti Bu, pemimpin Islam ketika berkuasa itu bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan, dan kezaliman. Inilah urgensi pentingnya pemimpin menurut perspektif Islam. Jadi ketika ulama menggerakkan umat menutup sebuah pusat kemungkaran se-Indonesia, gagal terus, korban banyak. Tapi begitu pemimpin Islam menjabat sebagai gubernur, ternyata pusat kemaksiatan se-Indonesia, pusat perzinahan pejabat se-Indonesia cukup ditolak dengan tanda. Nah, alhamdulillah, Bapak Anies Baswedan selesai pembahasan kita tentang urgensi pemimpin dalam perspektif Islam. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi